Tuhan yang mengajarkan kita untuk setia, bertumbuh, dan tetap berbuah. Selepas SMA, saya juga mengambil keputusan untuk sekolah teologi. Karena memang ada keinginan yang besar dalam diri saya untuk bisa menjadi pelayan Tuhan. Memang ketika kecil saya sudah biasa bergereja, aktif sudah biasa, dan saya memang tahu ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup bergereja, tapi saya sangat berpikir positif. Ketika sudah masuk sekolah teologi, saya membayangkan, wah ini sekolah calon-calon hamba Tuhan, mesti orangnya baik-baik gitu ya. Masuk di asrama, sehari, 2 hari, wow, kok kakak-kakak tingkat jahat-jahat ya, wajahnya serem semua, apa ini dalam rangka ospek, tapi ospek belum mulai gitu kan. Kok setiap berpapasan kok nggak ada yang ramah ya. Udahlah, yang baru-baru ngumpul sama yang baru-baru kan itu kan biasa ya. Bentuk kelompok sendiri, mulai sama-sama ketakutan, sama-sama gelisah. Wah ternyata kok di asrama ini bukan para malaikat ya. Dan itu terus berlanjut, semakin tahu semakin banyak intrik-intrik, gesekan, persaingan. Wow. Apalagi sesama perempuan, aduh masalah baju aja saingan, masalah sepatu saingan, masalah tas saingan, belum nilai. Jadi wow, ada banyak hal. Saya mulai berpikir, loh ini sekolah pendeta kok seperti ini ya. Saya mulai sedikit kecewa. Wah, kalau seperti ini berarti salah dong gambaran saya bahwa seorang hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan itu harusnya orang yang baik-baik. Kemudian ketika di kampus saya ikut terlibat di LBPM dan saya mulai melihat dunia ini, ternyata di masyarakat kita ada begitu banyak persoalan. Setiap kali saya melihat orang-orang miskin, saya menangis. Tuhan, kok ada ya ketidakadilan? Kenapa sih ada orang-orang yang begitu tega menyakiti orang lain? Kenapa ada orang yang begitu senang merampas hak-hak orang lain? Terus saya bergumul, Tuhan kok ada seperti ini sih di dunia ini? Kok semakin lama belajar dan melihat, ternyata semakin banyak hal yang sungguh-sungguh mengecewakan. Tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian saya berpikir, ya Tuhan, orang-orang yang jahat itu dimusnahkan aja, kenapa sih? Karena tidak tega lihat orang-orang yang selalu menjadi korban, entah itu korban kekerasan, korban kemiskinan dan lain, tidak tega. Bahkan orang yang berjuang untuk hidup itu pun kok seolah-olah tidak diberi kesempatan gitu ya. Ada terus yang bergejolak di dalam diri saya. Saya berpikir, Tuhan mengapa harus terjadi hal-hal seperti ini? Oke, selesai sekolah, saya masuk ke gereja, pelayanan. Ya, saya juga melihat ternyata sama saja. Mau di lembaga pendidikan, mau di gereja, mau dimanapun, dunia sekuler ini, ternyata selalu ada orang-orang yang terus melakukan kejahatan, dan ada orang yang mencoba bertahan, mencoba tetap berbuat baik. Ternyata di mana-mana sama saja. Artinya selalu saja ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya inilah yang namanya dunia. Natalan yang lalu kita pakai wayang itu ya. Teman-teman masih ingat? Ada wayang-wayang yang menggambarkan satria, halus, ganteng. Tetapi ada juga wayang-wayang yang menggambarkan raksasa, buto kalau orang Jawa bilang. Raksasa-raksasa ya. Semakin jauh dari tengah, jadi semakin ke sana raksasanya semakin serem. Ya. Wayangan ini juga mau mengatakan bahwa di dunia ini akan selalu ada orang-orang yang baik dan akan selalu ada orang-orang yang tidak baik.
coba mempelajarinya. Lalu bagaimana kita ini di tengah situasi nyata seperti ini? Mari kita buka Injil Matius 13. Injil Matius 13. Mari kita baca bersama-sama mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Yesus, 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubuk. Ya, bagian yang kita baca ini terkait juga dengan penjelasan yang ada di ayat 36 sampai 43. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini jelas membuktikan bahwa memang ada anak manusia yang menaburkan yang baik, benih yang baik, benih yang mencerminkan gambarnya orang-orang yang disebut dengan orang-orang kerajaan Allah atau kerajaan surga kalau pakai istilah Matius ini. Orang-orang yang dikategorikan sudah diselamatkan, sudah diciptakan dengan baik, sudah diselamatkan, sudah menjadi manusia yang baru. Tetapi ada juga memang orang-orang yang jahat, ilalang, ya memang ada. Jadi kita tidak usah kemudian menyesal atau seperti saya dulu sempat baper, kok gini ya Tuhan, nggak terima. Kita tidak perlu merasa seperti itu. Memang inilah dunia, memang inilah hidup. Ada orang-orang yang mencerminkan kebaikan Tuhan, tapi ada juga orang-orang yang tidak mencerminkan kebaikan Tuhan. Dari mana mereka? Kalau lewat perumpamaan ini kita melihat ada iblis, diabolos yang memang menaburkannya. Jadi itu sebuah kenyataan. Tidak usah kemudian kita menjadi marah atau protes kepada Tuhan. Harusnya Tuhan, dan tidak ada itu. Kata seharusnya tidak usah. Ya memang inilah fakta. Dimanapun teman-teman nanti akan berada, akan hidup, akan melayani, akan selalu ada fakta yang seperti ini. Ya memang mungkin kita sedikit, oh ternyata begini ya, iya tidak apa-apa. Tapi inilah fakta, terimalah. Terimalah. Karena memang ini diizinkan oleh Tuhan. Anak manusia itu mengatakan ada penabur lain, it's okay. Ada kesempatan, ya memang diberikan, diizinkan, ya sudah. Tapi tentu saja bahwa ini bukan menjadi
kemudian menimbulkan hal yang gambaran yang buruk tentang anak manusia. Tidak. Meskipun anak manusia itu mengizinkan, tapi bukan berarti terus anak manusia itu ternyata jahat juga, apa yang diizinkan. Bukan itu. Tapi mau dikatakan bahwa ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan. Dikatakan tadi lalang dan gandum bentuknya sama ya. Ya. Memang ini ada banyak pendapat. Sulit sekali menentukan lalang yang dimaksudkan di sini. Oke. Tapi yang jelas lalang ini adalah tumbuhan yang sama dengan gandum penampakannya. Tetapi ada perbedaannya. Meskipun tampaknya sama, tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah kalau lalang ini tidak bernas, tidak berbulir, tidak berbuah, hanya berbunga saja. Tetapi kalau gandum ini ada bulirnya yang bisa dimakan oleh manusia. Kemudian di bawah akarnya juga berbeda. Artinya ilalang ini cenderung untuk mengikat atau menjepit akar gandum. Itu sebabnya dikatakan kalau nanti dicabut pasti akan ikut juga. Jadi memang akarnya ini menghambat pertumbuhan si gandum. Ya, tapi dua-duanya mendapat kesempatan untuk bertumbuh, dan itu adalah sesuatu yang baik. Dan karena mendapat kesempatan yang sama, memang dia tumbuh bersama. Wah, selalu tumbuh bersama. Baik, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, hidup ini berkembang ya, dan terjadi perubahan. Terus, ya, apalagi teknologi sekarang, ya, cepat sekali perkembangannya. Nah, dulu banyak anak-anak Tuhan yang juga memakai semua budayaan dan produknya untuk evangelisasi, untuk mengabarkan Injil, ya kan? Lewat bahasa, lewat buku yang diterjemahkan, ya, lewat apa saja dipakai sebagai cara untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Tapi mari kita lihat, apakah anak-anak si jahat ini juga tidak berkembang? Berkembang. Mereka juga memakai semua sarana kebudayaan ini untuk tujuan dan kepentingan mereka. Makanya kejahatan dan kebaikan ini seringkali bertumbuh bersama. Ini yang paling mudah saja kita deteksi sekarang. Semua pengen jadi YouTuber. Tapi mari lihat cerita-cerita yang diangkat. Apakah semua cerita yang baik? Tidak. Cerita-cerita yang buruk pun diangkat dengan tujuan tertentu. Orang membuat konten-konten yang harusnya evangelisasi atau memperlihatkan nilai-nilai kebaikan, yang lain juga memperlihatkan pornografi lah, kekerasan lah, hasutan lah, ujaran kebencian lah, berjalan bersama-sama, terus berjalan bersama-sama. Bukan hanya pekerjaan anak-anak kerajaan surga ini yang berkembang, kejahatan ini pun juga terus berkembang. Ya, ini faktanya dan yang memang diberi kesempatan oleh Tuhan. Oke, terus kalau begini bagaimana? Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau anak manusia ini memberikan kesempatan untuk bertumbuh bersama, itu sebenarnya di dalam kerangka mendidik gandum-gandum ini dalam proses pertumbuhannya untuk bisa menjadi orang-orang yang survive, orang-orang yang kuat. Kan sulit tuh kalau akar ngambil air tapi dia dibelit oleh akar yang lain, kan sulit tuh. Air masuk sari-sari di dalam tanah itu sulit masuk, tetapi ketika dia terus bertahan, dia terus berusaha mencari jalan, menyerap semua yang dibutuhkan untuk tumbuh, lalu mengedarkannya ke batang, ke daun, dan seterusnya sampai bisa menghasilkan bulir-bulir gandum. Berarti dia kuat meskipun ditekan, meskipun dipepet, meskipun digencet. Memang fungsinya lalang ini adalah untuk menggoda, untuk memfitnah, untuk menuduh,
situasi buruk itu, maka dia akan bisa menghasilkan buah. Jadi sebuah proses yang menurut anak manusia itu penting. Karena untuk menjadi anak-anak yang berkualitas perlu proses seperti itu. Kalau mau jadi anak-anak gampang, enak aja. Tapi nanti kesudahannya seperti apa? Jadi tekanan-tekanan di dalam hidup, bahkan mungkin fitnahan, mungkin godaan, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus memandangnya sebagai sebuah proses yang membuat kita harus semakin kuat, bukan kemudian menjadi semakin lemah. Memang saya kapan itu nonton film, ada seorang anak yang sudah bertumbuh dewasa, dia itu sebenarnya pandai sekali, tapi dia memang tidak bisa bergaul. Selalu dibully, mulai dari kecil sampai dia dewasa dibully, tidak ada habisnya. Padahal dia sangat pandai, lalu dia menciptakan berbagai aplikasi di internet segala macam, dan dia tidak bisa lagi menahan kemarahannya karena menjadi korban. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengembangkan keterampilannya, dia bisa meretas mobil, bisa meretas pesawat, bisa meretas apapun untuk dihancurkan. Nah ini memang film, tapi kan sekarang ini apa sih yang nggak semakin mendekat ya antara dunia film khayalan dengan realitasnya, kayaknya sudah semakin mendekat saja gitu. Nah, katakan seorang yang menjadi korban bullying atau seorang yang menjadi korban kekerasan, ketika dia tidak mampu mengenali, memerawat lukanya dan membersihkan semua luka di dalam dirinya, maka dia akan bertumbuh menjadi pelaku kekerasan juga. Dia retas temannya, yang salah satu orang yang suka bully dia diretas, meledak mobilnya. Kalau dia marah sama orang tuanya yang juga selalu menyudutkan dia, tidak bisa menerima ide-idenya, tidak bisa mengerti dirinya, dia tunjukkan dengan dia menghancurkan sebuah pesawat, meretas sistem komputerisasi pesawat. Jadi ketika seseorang tidak tahan, sebaik apapun orang itu, tapi kemudian dia tidak tahan dan tidak bisa memperbaiki dirinya, melenyapkan segala dendamnya, luka hatinya, kepahitannya, maka dia bisa saja bertumbuh menjadi orang yang sangat jahat. Jadi bisa jadi anak-anak yang dulu kategori kerajaan surga, karena tekanan-tekanan yang ada di dalam dirinya, dia bisa berubah menjadi anak-anak si jahat. Nah ini masalah. Makanya benar kalau dikatakan kerap kali korban-korban kekerasan menjadi pelaku kekerasan. Yang baik memang sekarang yang dimunculkan adalah istilah penyintas. Apa sih penyintas? Penyintas itu adalah orang yang menjadi korban tapi dia bertahan. Dia bertahan untuk memperbaiki dirinya, menerima keberadaan dirinya, berdamai, lalu dia melepaskan segala dendamnya, dan dia bisa menjadi orang yang bertumbuh. Justru dia bisa merangkul begitu banyak orang yang menjadi korban kekerasan. Dia bisa menolong mereka, mendampingi mereka, dan mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang sehat kembali meskipun pernah dilukai dengan sangat parah. Jadi berbeda. Menjadi seorang penyintas adalah orang-orang yang bertahan hidup dan berusaha untuk bisa hidup dalam situasi yang baru. Jadi ada pilihan sebenarnya. Ketika kita mengalami tekanan dan situasi buruk, tidak berarti kita kemudian jadi sama, tetapi bisa menjadi orang-orang yang tetap survive. Nah sebenarnya ini yang diharapkan. Gandumnya ini tetap akan berbuah, meskipun upaya dari ilalang ini luar biasa, tapi dia terus berbuah. Dia tidak kalah, dia tidak menyerah, dia tidak jatuh pada ekstrim yang lain. Setia di tengah tekanan apapun. Saudara-saudaraku, kemudian dalam bacaan kita tadi dikatakan ada hamba-hamba yang cabut aja Tuhan, cabut aja, ngapain? Bikin kotor, bikin resek. Tapi apa kata anak manusia? Tidak. Saat penuaian itu adalah hakku. Meskipun kamu adalah hamba-hamba, kamu tidak berhak untuk
untuk menghukum ataupun menilai mereka. Perumpamaan ini mau mengatakan hak otoritas terbesar untuk menilai, menghakimi, menghukum adalah hak anak manusia. Hamba-hambanya aja nggak punya hak, apalagi kita sesama gandum, sesama lalang, ya. Lalu saling menghakimi, saling menilai, saling menghukum. Oh tidak, kita tidak punya hak sama sekali untuk melakukan itu. Lalu bagaimana? Tidak kuat Tuhan, kalau tidak dibalas orang ini makin menjadi-jadi. Tidak, kita tidak berhak melakukan pembalasan ataupun menilai dia atau menghakimi dia. Ya memang sekarang zamannya canggih ya, semua alat bisa diciptakan kan. Covid juga kan ada detektornya ya, ada aplikasi yang katanya bisa melihat jarak sekian meter ada Covid katanya gitu ya. Nah, siapa tahu memang besok ada detektor yang diciptakan bisa melihat ini lalang, ini gandum. Tapi sekali lagi itu bukan hak kita. Itu sepenuhnya adalah hak anak manusia. Kita tidak bisa mengatakan aku punya hak untuk menghukum kamu. Tidak. Kembali semua pada anak manusia. Dan lalu bagaimana dong kita? Ya kita akan tetap mengisi kesempatan yang diberikan Tuhan ini untuk terus melakukan yang baik. Biasanya tuh kalau ada orang survive ya, bertahan, kemudian orang ini menang, ini menjadi inspirasi bagi orang lain, ya kan? Akhirnya apa? Tambah banyak orang yang akan berjuang, sehingga semakin banyak orang yang menjadi inspirator bagi sesamanya. Nah, kan kita terus berharap dan berdoa supaya yang tadinya adalah anak-anak jahat bisa berpindah posisi menjadi anak-anak kerajaan surga. Inspirasi itu pengaruhnya besar loh bagi orang lain. Apalagi kalau teman-teman besok sudah jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah inspirator bagi umat loh. Dilihat tuh seperti apa. Kalau hamba Tuhan ini betul-betul orang yang terus dalam proses itu dia bertahan setia, terus berbuah, maka umat akan melihat dan kemudian aku juga harus bisa seperti itu. Karena dulu ketika saya masih SMA, saya melihat ada pendeta perempuan itu saya sangat terinspirasi. Karena selama ini saya melihat selalu pendeta itu pasti laki-laki, pengkhotbah itu selalu laki-laki. Ketika saya melihat ada pengkhotbah perempuan, saya terinspirasi. Jadi pengaruh ini sangat besar. Jangan dikira kita tidak bisa mendampingi ilalang ini. Ketika gandum ini menjadi inspirator bagi ilalang, bisa saja. Wong yang gandum bisa jadi ilalang, kan mungkin juga ilalang bisa jadi gandum. Kemungkinannya sama, kesempatan yang diberikan sama. Tergantung pada kita sekalian yang adalah gandum ini bertahan nggak, bisa nggak menginspirasi. Kalau ternyata kita sama saja ya sudah mau ngomong apa. Saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini mau mengatakan bahwa yang berhak menghakimi, berhak menilai hanyalah anak manusia. Masa Advent ini adalah masa kedatangan, masa persiapan menerima kehadiran Yesus yang kita rayakan dalam Natal maupun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak bisa mempercepat kapan masa penuaian itu. Kita juga tidak bisa mengulur-ulur kapan masa penuaian akan terjadi. Semuanya ada pada Tuhan, pada anak manusia ini. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik, yaitu setia, bertumbuh dan tetap berbuah. Mari kita buka Roma 5. Surat Paulus pada jemaat di Roma pasal 5
membacakan ayat 3 dan mahasiswi membacakan ayat 4. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbahagia juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Paulus mengatakan apa? Tidak apa-apa. Ada tekanan, ada penderitaan, karena itu semua akan membuat kita menjadi orang-orang yang apa? Tekun dan tahan uji. Orang yang setia terus sampai masa penuaian. Jadi itu sebabnya jangan mudah mengeluh, jangan mudah menyesal, jangan mudah juga terbakar ingin membalas. Jangan, mari setia. Kita lihat juga di dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 12. Kita akan membacanya bersama-sama. Surat Yakobus yang pertama, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Sama persis kan dengan perumpamaan tadi. Kalau kita bertahan terus berbuah, maka apa yang terjadi? Gandumnya dituai dan masuk ke mana? Lumbung. Sementara orang-orang yang tidak bertahan, yang menyerah, bahkan yang terhanyut dalam arus kejahatan, maka dia akan dibuang ke api yang menyala-nyala. Jadi setia, bertahan itu memang pahit, itu memang berat, itu memang sakit. Tetapi buahnya manis. Berbuat kejahatan memang enak karena sama dengan arus yang kuat di dunia ini. Enak, pasti diterima deh. Kalau kita menjadi orang yang jahat itu pasti diterima di mana-mana. Ya contoh aja kita suka ngegosip. Wah, itu klub-klub gosip itu banyak. Gosiper itu banyak. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita pasti langsung masuk komunitas, disambut dengan hangat. Hei, kita nasib sehati, sepikir, seperasaan untuk menghakimi dan menilai orang lain. Gitu kan? Dimanapun kita pasti diterima, karena ini arus dominan dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, menjadi gandum yang berbuah, banyak nggak ya? Sulit ya. Mungkin sedikit kelompoknya, bahkan mungkin harus sendirian. Hati-hati yang gak tahan sendirian ini. Karena kadang-kadang menjadi gandum yang berbuah itu sendirian. Semua teman-teman lari meninggalkan kita karena kita tidak sama dengan mereka. Bagaimana? Kadang-kala sendirian, mau? Tidak selalu kita punya teman. Kadang kita melawan arus. Ya, ini pergumulannya. Itu makanya banyak orang yang tidak menjadi gandum. Lebih enak, lebih nyaman menjadi ilalang. Banyak temannya. Mungkin juga banyak berkat kali ya. Ya. Karena Tuhan memang memberkati baik orang jahat maupun orang benar. Iya kan? Tuhan kok tidak memilih. Saya tak berkati cuma orang Kristen loh. Enggak. Semua diberkati. Bahkan orang-orang jahat sekalipun Tuhan memberkati. Terus kita mungkin akan mikir kan, nah kalau jahat aja diberkati ngapain repot-repot kan?
jadi gandum, jadi lalang aja diberkati, enak jadi lalang. Ya mungkin itu pilihan. Tapi mari kita lihat endingnya. Kalau lihat sekarang memang ya oke lah, aku pilih yang lalang aja supaya top gitu. Tapi kalau lihat belakangnya, mungkin kita akan menyesal. Dan sayang sekali kalau penyesalan itu selalu datang terlambat kan. Anak manusia datang sudah lewat. Ini masa-masa penantian kita, masa-masa Advent. Kita tidak tahu disesakan datang kedua kali kapan, tapi masa-masa penantian ini justru mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk bertahan, terus setia, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Allah di tengah situasi apapun. Kita tidak akan melihat siapa temanku, tapi kita akan melihat pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu mencari-cari siapa ilalang, siapa gandum. Mari perumpamaan ini mengajak kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Mari sekarang kita mencoba melihat ke dalam diri kita sendiri. Teman-teman pemusik silakan ke atas. Apakah kita lalang atau kita gandum? Hanya kita yang tahu dalam kehidupan ini. Dan yang paling tahu adalah anak manusia. Kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita hanya kepada anak manusia ini. Karena dia tahu persis hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita. Silakan melihat ke dalam diri sendiri. Siapakah aku ini? Ketika pergumulan datang, ketika godaan ada di sekeliling, apakah aku gandum yang terus bertahan, terus mencerminkan kebaikan Allah, kebaikan yang telah diberikan kepada kita? Ataukah kita kalah dan terjebak